And I hope Russia can win because last time runner up. 지금까지 한 달 넘게 우리 선수들 nữa trận chung kết sắp tới thì thường trực của liên đoàn của báo chúng tôi và tiếp tục chuẩn bị. We did a hell of a job, I think. Again, the zero, that's a compliment for the defensive guys, but also the team give everything. Rivalitas antara Indonesia dengan Vietnam berlanjut di ajang Piala AFF 23 kali ini. Belum juga berlangsung, namun sewar panas kedua tim sudah mulai terasa. Berbeda dengan rivalitas Indonesia dengan Thailand yang masih dikatakan adem lantaran hubungan kedua negara terjalin harmonis. Namun jika dengan Vietnam, tak hanya rivalitas pemain, sewar di luar lapangan menjadikan laga panas ini bukan hanya sekedar mencari kemenangan tapi juga harga diri. Indonesia kerap bertemu dengan Vietnam di semua ajang dan kelompok umur, dan mayoritas pertemuan itu selalu menciptakan drama panas. Pertandingan puncak Piala AFF 23 2025 yang mempertemukan timnas Indonesia U23 versus Vietnam akan menjadi yang pertama di turnamen ini menerapkan teknologi video assistant referee atau VAR. Sebelumnya, sepanjang fase grup hingga babak semifinal, teknologi VAR belum diterapkan oleh penyelenggara turnamen. Ketiadaan VAR tersebut memicu sejumlah keputusan kontroversial dari perangkat pertandingan yang memimpin laga-laga penting. Salah satu keputusan yang menuai sorotan terjadi di semifinal antara Vietnam menghadapi Filipina pada 25 Juli lalu. Dalam pertandingan tersebut, wasit asal Malaysia, Muhammad Usaid Jamal, melakukan kesalahan dalam menjatuhkan sanksi disipliner. Insiden terjadi di masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-90+5, ketika bek Filipina, Noah Ledel melakukan tackle terhadap Nguyen Quach Viet dalam situasi serangan cepat di dekat kotak penalti. Namun yang terjadi di lapangan justru mengejutkan. Wasit mengeluarkan kartu merah kepada Jaime Rosquillo, pemain Filipina lainnya yang tak terlibat langsung dalam pelanggaran tersebut. Rosquillo yang mengenakan nomor punggung 14 memang berada di area perebutan bola. Namun tayangan ulang memperlihatkan bahwa ia tidak melakukan pelanggaran terhadap pemain Vietnam tersebut. Peristiwa ini menjadi sorotan dan memperkuat urgensi penggunaan VAR untuk membantu pengambilan keputusan wasit, terutama dalam momen-momen krusial. Sebagai respon terhadap insiden tersebut, Federasi Sepak Bola ASEAN memutuskan untuk mengimplementasikan teknologi VAR di partai final. Vietnam yang kerap diuntungkan oleh keputusan wasit nampaknya bakal ketar-ketir. Seperti diketahui, Vietnam terkenal dengan permainan keras yang memiliki niat untuk mencederai lawan. Dengan adanya VAR, pertandingan akan lebih adil. Dan benar saja, penggunaan VAR di laga final ini membuat Vietnam kebakaran jenggot. Keputusan ini sontak menjadi sorotan media Vietnam di tahun 247 yang mengamati potensi dampaknya terhadap jalannya pertandingan krusial tersebut. Seakan AFF tunduk pada Indonesia, tim Garuda sangat menjunjung tinggi nilai keadilan dan sportivitas dalam pertandingan. Namun tidak dengan Vietnam. Bisa apa Vietnam jika VAR digunakan? Kesempatan mereka bermain dengan cara UFC tidak akan bisa digunakan. Menurut laporan dari laman ASEAN Football, penggunaan VAR di final ini dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung kinerja wasit dalam situasi-situasi sensitif dan memastikan keabsahan gol. Hal ini tentunya menjadi perhatian utama mengingat rivalitas sengit antara Vietnam dan timnas Indonesia, terutama di laga final yang seringkali diwarnai oleh insiden kontroversial. Media Vietnam menyoroti penggunaan VAR ini dengan cukup detail. Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan keadilan, muncul pertanyaan mengenai potensi dampak bagi kedua tim. Apakah penggunaan VAR akan lebih menguntungkan timnas Indonesia U23 atau justru sebaliknya? Namun ternyata Vietnam tidak hanya panik mengenai adanya VAR di laga final ini. Jelang bentrokan di laga pamungkas itu, media Vietnam was-was dengan taktik Gerald Van den Berg. Media Vietnam yaitu Bong Da menganalisis bahwa Gerald Van den Berg memiliki taktik yang berani. Hal tersebut ditunjukkan ketika timnas Indonesia U23 sedang mengejar ketertinggalan dari Thailand. Awalnya, skuad Garuda Muda memang kebobolan dulu dari Thailand lewat gol Yotsakhon Burapa. Gerald Van den Berg lantas merespon dengan melakukan pergantian yang berani. Timnas Indonesia U23 melakukan gaya bermain dan taktik aneh yang bisa menjadi senjata berbahaya. Menganalisis kemenangan Indonesia atas Thailand, terutama keputusan berani pelatih Gerald Van den Berg, menjadi pelajaran penting bagi Vietnam untuk mempersiapkan diri dengan baik. Juru taktik asal Belanda tersebut mengganti Dominikus Dion sebagai gelandang oleh Muhammad Ferrari. Akan tetapi, Muhammad Ferrari tidak bermain di posisi aslinya sebagai bek tengah.
Alih-alih menjaga pertahanan, pemain Bayangkara FC ini justru diduetkan dengan Jens Reven. Di depan taktik tersebut berbuah manis karena Garuda Muda berhasil mencetak 1 gol lewat Jens Reven. Akan tetapi, timnas Indonesia U23 tak boleh besar kepala dan jumawa. Garuda Muda memang kuat, namun bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Sebab selalu ada kelemahan di setiap tim yang bisa dibedah dan dianalisis oleh lawan. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van Berg, harus segera memperbaiki sejumlah kekurangan yang diperlihatkan anak asuhnya. Setidaknya ada beberapa kekurangan yang masih harus segera dibenahi oleh skuad Garuda Muda menjelang partai krusial ini. Sebab laga final ini bakal lebih menantang karena menghadapi lawan yang tangguh. Oleh sebab itu, waktu yang tersedia menjelang partai puncak Piala AFF 23 2025 ini harus bisa dimaksimalkan KD Arel dan kawan-kawan untuk segera berbenah. Salah satu kekurangan paling mencolok dari timnas U23 adalah penyelesaian akhir yang kurang efektif. Meskipun mampu menciptakan banyak peluang di setiap pertandingan, para pemain seringkali terburu-buru atau kurang tenang di depan gawang. Hal ini mengakibatkan banyak peluang terbuang percuma yang bisa sangat merugikan di pertandingan final nanti. Vietnam dikenal dengan pertahanan yang solid sehingga setiap kesempatan harus dimaksimalkan. Jens Reven dan kawan-kawan tentu mesti bisa bermain lebih klinis di depan gawang lawan. Ketenangan, akurasi tembakan, dan pengambilan keputusan harus lebih matang lagi di partai final nanti. Meskipun secara keseluruhan, pertahanan skuad asuhan Gerald Van Berg cukup baik di Piala AFF 23 2025 ini. Kadang-kadang konsistensi pertahanan dan transisi negatif para pemain masih menjadi masalah. Ada momen-momen di mana koordinasi antar pemain belakang terlihat kurang, atau pemain terlambat kembali ke posisi saat kehilangan bola. Hal ini sering dimanfaatkan lawan untuk melakukan serangan balik cepat yang berbahaya. Terbukti skuad Garuda Muda akhirnya kebobolan gol pertama lewat serangan balik cepat Thailand pada partai semifinal. Ini harus menjadi catatan tersendiri agar tak kembali terulang saat jumpa Vietnam. Selanjutnya, dalam beberapa pertandingan menjelang final Piala AFF 23 2025 masih terlihat bahwa manajemen emosi dan disiplin pemain timnas Indonesia U23 masih perlu ditingkatkan. Terkadang KD Arel dan kawan-kawan mudah terpancing provokasi lawan atau membuat pelanggaran yang tidak perlu karena frustasi. Hal ini dapat berujung pada kartu kuning atau bahkan kartu merah. Sementara itu, timnas mendapat keuntungan jelang laga final menghadapi Vietnam. Pelatih timnas U23 Filipina, Gareth McPherson, membocorkan satu kekuatan yang harus diwaspadai dari Vietnam. Timnas U23 Indonesia dipastikan bakal memasang alarm waspada penuh. Gareth McPherson mengaku bahwa Vietnam sangat kuat dalam skema bola mati. Selain itu, Vietnam juga mampu memainkan sepak bola yang lebih rapi. Mereka bisa memainkan bola dengan sabar sebelum melakukan tusukan ke pertahanan lawan. Vietnam juga sangat berbahaya dalam eksekusi umpan silang. Berbeda dengan Vietnam, timnas U23 Indonesia tak pernah ragu melakukan pressing tinggi kepada setiap lawan yang mereka hadapi. Laga final timnas U23 Indonesia versus Vietnam dipastikan bakal berjalan seru. Kecepatan para pemain depan Garuda Muda bakal jadi senjata untuk merobek gawang lawan. Pelatih asal Australia tersebut juga mengaku bahwa timnas U23 Indonesia diperkuat oleh penyerang bertenaga.